Jadi sekali lagi, orang yang membangun itu adalah orang yang aktif. Saudara-saudara, kita semua tahu bagaimana cara seseorang yang membangun. Pasti dia punya rencana. Contoh, ketika kita membangun rumah kita masing-masing, kita pasti akan punya gambaran. Nanti rumahku ini terasnya tak model bagaimana, ruang tamunya seperti apa, ruang tidurnya seperti apa, panjangnya berapa, lebarnya berapa, kecukupan tanahnya berapa, dananya berapa. Saudara-saudara, semua itu sudah ada di dalam pikirannya. Tinggal dia melakukan apa yang ada di dalam pikirannya. Kalau hanya berdiam diri saja, hanya berpangku tangan saja, hanya angan-angan saja, tidak mungkin kita dapat mewujudkan apa yang kita impikan. Itulah sebabnya kita sebagai umat Tuhan, saudara-saudara, Tuhan minta kepada kita bersama-sama pada saat ini, kita juga harus memiliki kesadaran yang tumbuh dari dasar hati kita yang terdalam. Dengan satu kerinduan, saya rindu untuk ketemu dengan Tuhan. Saya rindu untuk menyenangkan hati. Saudara-saudara, di dalam Amsal pasal yang keempat ayat yang ke-23, ini salah satu bentuk sikap menyenangkan hati Tuhan. Amsal 4 ayat yang ke-23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Saudara-saudara, ini merupakan salah satu bentuk tanggung jawab kita untuk menyenangkan hati Tuhan. Jadi jangan menunggu Tuhan menggerakkan baru kita bergerak. Ada konteksnya. Hal itu harus kita lakukan. Tetapi dalam konteks pada sore hari ini, di dalam kita menyenangkan hati Tuhan, sekali lagi, saudara-saudara, harus ada kesadaran yang timbul dari dasar hati kita yang terdalam. Dengan segala penuh kesadaran, saya ingin menyenangkan hati Tuhan. Amsal 4 ayat 23 menulis, menjaga hati. Bahkan tadi ditekankan dengan segala kewaspadaan. Jadi ketika kita harus menjaga hati, kita harus menjaga hati kita ini dengan sungguh-sungguh. Jangan sampai hati kita ini tercemar atau terkontaminasi dengan dunia ini. Ada ayat firman Tuhan yang berkata demikian, barang siapa yang mengasihi dunia, maka kasih Bapa tidak ada di dalam orang ini. Tuhan tidak ingin saudara-saudara pribadinya dicampur dengan dunia. Tuhan ingin saudara dan saya menjaga hati kita ini, memberikan hati kita ini sepenuhnya kepada Tuhan. Saudara-saudara, kemudian kita baca lagi Mazmur 119 dengan apa saudara dan saya dapat menjaga hati kita supaya hati kita ini berkenan kepada Tuhan. 119 Mazmur 119 ayat yang ke-9 berkata demikian,
Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya yang bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman. Maksud firman Allah, hati saudara dan saya akan terjaga, akan terpelihara dari segala kontaminasi dunia. Ketika kita memasukkan firman itu di dalam hati kita dan membiarkan firman itu memerintah di dalam hati kita. Saudara-saudara, jangan kebalik. Biarkan firman Allah itu tinggal dalam hati kita dan memerintah dalam hati kita. Jangan sebaliknya, kita yang memerintah firman Allah. Tuhan harus menurut kehendak kita. Itu keliru. Kita yang harus menurut kehendaknya Tuhan. Artinya kita harus menyesuaikan jalan hidup kita, jalan pikiran kita, jalan perkataan kita, kelakuan kita ini sesuai dengan firman Allah. Kalau ada hal-hal yang tidak sesuai dengan firman Allah, saudara-saudara, kita sendiri dan kita terus berjalan menurut firman Allah. Kemudian yang kedua, kalau saudara perhatikan di dalam 1 Korintus pasal yang ke-11 tadi, ayat yang ke-28, di sana dikatakan, karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri. Dan baru sesudah itu, ia akan makan roti dan minum diri dari cawan itu. Menguji diri kita sendiri. Saudara-saudara, yang namanya menguji diri kita sendiri itu bukan membandingkan diri kita dengan orang lain. Sebab yang namanya membandingkan diri kita dengan orang lain, firman Allah mengatakan kecenderungan hati manusia itu membuatkan kejahatan. Manusia seringkali pasti akan membenarkan dirinya sendiri, menganggap dirinya lebih benar daripada orang lain, menganggap pendapatnya sendiri lebih benar daripada orang lain. Dan tidak sedikit gara-gara berpegang pada prinsip pribadi sampai terjadi pertentangan. Itulah sebabnya pada sore hari ini saudara-saudara kita diajar oleh firman Allah agar supaya kita ini menguji diri kita sendiri. Agar kita menguji diri kita sendiri. Yang disebut dengan menguji diri kita sendiri, itu berarti kita menghadapkan diri kita sendiri. Pribadi kita secara pribadi dengan firman Allah. Saudara-saudara, di dalam setiap saat, di dalam segala hal yang kita lakukan, kita menjadikan firman itu sebagai cermin di dalam kehidupan kita. Sebelum kita melangkah, kita melihat dulu kepada firman Allah. Sebelum kita membuat suatu rencana atau melaksanakan rencana itu, kita tanya dulu kepada firman Allah, kepada Tuhan. Tuhan izinkan enggak saya lakukan ini? Benar enggak Tuhan? Apa yang saya katakan ini, apa yang saya lakukan ini sesuai dengan firman? Kalau tidak sesuai, saudara-saudara, firman Allah berkata, kasih dibandingkan satu. Kasih dibandingkan satu isi pasal itu. Saudara-saudara, kemudian kita akan membaca firman Tuhan yang lain dari Mazmur 119. Sudah dimatikan satu. Mazmur 119